Konon pada zaman dulu, kerajaan Marusu diperintah oleh seorang raja, bernama Karaengta Marusu. Baginda kemudian mempunyai seorang adik yang bernama Karaengta Datta. Karaengta Datta ini bekerja sehari-harinya sebagai seorang petani. Masyarakat yang tidak punya pekerjaan dihimbau untuk bekerja di sawah Salokoa untuk bertani dan kebun. Pertanian yang dikelola oleh Karaengta Datta itu cukup berhasil, sehingga penduduk setempat berbondong-bondong mengikutinya dan ternyata Marusu sebagai penghasil pertanian, seperti padi dan jagung beserta sayur mayur. Suatu ketika, Karaengta Marusu bercerita dengan adiknya Karaengta Datta untuk maksud mengembangkan sektor pertanian itu dengan cara mengembangkan pertanian dan perkebunan itu di daerah lain. Maka Karaengta Marusu bercerita pada adiknya dan seluruh masyarakat di sana, agar adiknya memimpin untuk membuka lahan pertanian di daerah Tompobulu. Di daerah tanahnya sangat subur, walaupun sekarang masih dalam berbentuk hutan, tapi kalau diusahakan untuk membuka lahan, bisa jadi tanah pertanian yang bagus sekali. Dari cerita Raja Marusu itu, Karaengta Datta masuk di akalnya, dan rencana akan berpindah ke daerah Tompobulu Marusu untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian. Di samping itu, menyambut persiapan penduduk untuk membuka lahan pertanian di daerah Tompobulu, para putri-putri istana mempersiapkan bekal menuju ke daerah yang baru mau dibuka dengan berbagai persiapan makanan. Setelah makanan sudah siap, dan rombongan para petani mulailah berangkat menuju ke daerah Tompobulu untuk membuka lahan pertanian. Rombongan para petani itu dipimpin oleh Karaengta Datta dengan berjalan menelusuri gunung dan hutan lebat dalam jangka waktu beberapa hari. Rombongan tersebut sampai di daerah Tompobulu. Daerah tersebut adalah kawasan hutan yang sangat luas dan untuk membukanya perlu tenaga untuk menebang pohon dan menebas alang-alang yang tumbuh, agar mudah ditanami. Di lokasi lahan yang baru dibuka itu, para penduduk bekerja sama untuk membuka lahan, ada yang menebang pohon, ada yang membuat rumah-rumah, ada yang membuat sumur untuk mandi dan minum dan ada yang mempersiapkan makanan hingga semuanya perencanaan itu jadi dengan menjadikan lahan pertanian. Dari kerja kerasnya pada penduduk untuk membuka lahan, maka terbukalah lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas itu di daerah Pegunungan Maros. Setelah pembukaan lahan itu selesai, Karaengta Datta membagikan bibit pertanian pada penduduk, yakni bibit jagung dan padi untuk ditanam. Bibit pertanian itu kembali ditanam. Dalam waktu beberapa bulan lamanya, padi tersebut tumbuh bagus, demikian pula jagung tumbuhnya sangat subur. Terus jagung itu berbuah dan padi itu pun mau menguning di sawah yang bertanda sudah hampir panen. Namun pada suatu malam, tiba-tiba ada kawanan binatang yang mirip dengan kerbau raksasa warnanya sangat hitam. Hama kerbau raksasa itulah yang kemudian banyak merusak tanaman penduduk hingga tak bisa dipanen. Penduduk mengira bahwa hama itu adalah jin kerbau yang pada malam hari merusak tanaman penduduk. Pada kesempatan itu, Karaengta Datta bangun di tengah malam dan melihat sawahnya yang banyak jagung. Dilihatnya seekor kerbau yang sangat besar memakan jagung dan merusak areal tanam yang mengakibatkan tanaman jagung itu rusak berat. Bukan itu saja, para petani yang coba mengintip kerbau itu, mencoba menyerang dengan senjata tajam dan batu, tetapi senjata tajamnya tidak ada yang mampu melukai kerbau itu. Anehnya, setiap kerbau itu masuk ke lahan jagung, tidak ada tanda-tanda merusak pagar yang dilewatinya. Semua tanah penduduk bagus pagarnya dan cuma tanaman yang ada dalam areal sawah yang rusak. Karena itu, Karaengta Datta ingin bertemu kakaknya Karaeng Marusu. Dalam pembicaraan itu, Karaengta Datta meminta senjata saktinya Karaeng Marusu yang disebut Daru. Dengan senjata Daru ini, akan bisa mematikan siapa saja yang kena, termasuk kerbau raksasa. Karaeng RI Marusu agak segan menyerahkan darunya, karena senjata Daru itu, kalau hilang pulalah kepercayaan rakyat pada penguasanya. Maka senjata Daru itu sangat dibutuhkan untuk menumpas kerbau raksasa itu. Maka Karaeng RI Marusu mencoba meminjamkan senjata saktinya itu dan minta kepada adiknya Karaengta Datta, hati-hatilah mempergunakan Daru itu, jangan sampai hilang. Setelah senjata Daru di tangan Karaengta Datta bersama beberapa orangnya, pada tengah malam itu, mencoba mengintip kerbau itu. Tak disangka, kerbau itu tiba-tiba muncul di ladang jagung dan Karaengta Datta mencoba mengintip kerbau raksasa itu, dan kemudian mendekat, kemudian senjata Daru itu dilemparkan yang mengakibatkan senjata Darunya tertancap di tubuh kerbau itu. Kemudian setelah dikejar, kerbau itu lari dan sekejap itu kerbau pun hilang entah kemana.
Melihat kerbau raksasa itu hilang sekejap dari pandangan mata, maka Karaeng Tadata berusaha mencari. Setelah berjalan, dilihatnya ada lubang yang sangat dalam. Karaeng Tadata mencoba mengamati bahwa kerbau ini bersembunyi di dalam lubang itu. Dan lubang itu sangat dalam. Setelah keesokan harinya, Karaeng Tadata mengerahkan seluruh penduduk untuk menebang rotan yang ada di hutan. Masyarakat pengumpul rotan itu setelah bekerja sampai seminggu, akhirnya rotan pun terkumpul dan rotan yang sudah terkumpul itu disambung menyambung. Pada ujung tali rotan itu, diikat oleh sebuah keranjang sebagai tempat untuk Karaeng Tadata turun ke dasar. Setelah lengkap semua, di mana rotan sudah disambung dan tali rotan itu di ujungnya sudah diberi keranjang, maka Karaeng Tadata mencoba menuruni lubang itu dan duduk di atas keranjang. Setelah diulur sepanjang tali, nampaknya tidak ada habisnya, dan rotan pun sudah hampir habis dan kemudian rotan itu ada perintah Karaeng Tadata, bahwa ia sudah sampai di dasar. Setelah sampai di dasar, Karaeng Tadata melihat, bahwa ada negeri di situ. Setelah berjalan ke sana kemari, Karaeng Tadata melihat seorang orang tua yang sedang mengambil air di sumur. Karaeng Tadata menghampiri orang tua itu dan kemudian bertanya, "Maaf, apa namanya negeri yang indah ini?" tanya Karaeng Tadata. Setelah orang tua itu melihat, nampaknya ada orang asing yang mendatanginya dan orang tua itu berkata, "Dari mana datangnya orang asing itu? Kenapa sampai ada di sini?" Karaeng Tadata menjawab, "Saya dari bumi atas, saya turun ke sini ingin melihat-lihat indahnya negeri ini. Saya orang baru datang ke negeri ini, apa namanya negeri ini?" tanya Karaeng Tadata. Dengan pertanyaan itu, orang tua itu menjawab, "Oh, ini kerajaan Paratilu." Setelah tahu bahwa negeri Paratilu, orang tua itu kemudian bercerita, ia bertugas sebagai dukun untuk mengobati anaknya Karaeng Tadata Paratilu, tapi banyak dukun mengobati beliau, belum berhasil mengobatinya. Mendengar penuturan orang tua itu, Karaeng Tadata menyampaikan salam pada orang yang sakit itu, dan kemudian ia mengobati sakitnya itu hingga sembuh. Setelah itu, orang tua itu pergi memberitahu Karaeng Tadata Paratilu, bahwa ada orang asing yang bisa mengobati pangeran. Hanya saja orang tua itu menyuruh menunggu di sumur itu. Namun Karaeng Tadata pindah dari dekat sumur itu, karena mengingat, sebentar lagi, Putri Bidadari akan turun ke sumur untuk mandi. Setelah orang tua itu sampai di Karaeng Paratilu, ia lalu memberitahukan, bahwa ada orang asing di luar, dan bisa mengobati sakitnya sang pangeran. Karaeng Paratilu mendengar penuturan itu, menyuruh memanggil orang itu. Karena itu Karaeng Paratilu menyuruh pengawalnya untuk menjemput orang asing itu. Setelah berjalan sampai ke dekat sumur, dilihatnya orang asing itu, dan langsung dijemput dengan upacara adatnya. Sampai di rumahnya, Karaeng Tadata atau orang asing itu, bertemu Karaeng Tadata Paratilu dan kemudian bercakap-cakap dengan segala hal, termasuk pengobatan yang ditekuninya. Karena itu, Karaeng Tadata kemudian minta pada Karaeng Paratilu untuk mengobati putra pangerannya. Setelah melihat sakit pangeran itu, dan darunya masih tertancap di badannya, maka Karaeng Tadata itu langsung memegang senjata yang tertancap di tubuhnya itu, kemudian berlahan-lahan menarik hingga senjata daru itu bisa terlepas di badannya. Maka sembuhlah sang pangeran dan Karaeng Tadata keluar dari kamar dan menyampaikan, bahwa senjata di badannya sudah tercabut, dan sakitnya berangsur-angsur sembuh. Karaeng Tadata Paratilu, setelah berhasil mengobati pasiennya, maka Karaeng Paratilu menghadiahi Karaeng Tadata dengan senjata daru dan sebuah mahkota, yang disebut Salokoa, dan sebuah subang Iamane Pasusu, sepasang perhiasan diberi nama Bangkara Imanempa, diserta sebilah klewan diberi nama Sudang. Adapun berupa senjata sakti berupa daru langsung diberikan oleh Karaeng Tadata ke Kerang Tamarusu yang berhasil melukai kerbau sakti itu. Suatu saat, Karaeng Tadata memperluas areal persawahan dengan mempergunakan sudangnya untuk menebas rumput ilalang itu. Dari sudangnya itu, nampak kilatan bercahaya. Cahaya itu sempat dilihat oleh Karaeng Marusu. "Ada apa yang berkilat seperti itu?" kata Karaeng Tamarusu. Kebetulan ada Tumai Lalang yang ada di tempat itu, maka Tumai Lalang menjawab, kilatan yang bercahaya itu merupakan kilatan sudanga yang dipakai untuk menebas pohon atau menebas ilalang yang ada di Tompo Buluk. Karaeng Marusu sudah melihat keramatnya benda Karaeng Tadata, dan minta pada Karaeng Tadata, bahwa benda sernacam itu sebaiknya harus dimiliki oleh kerajaan. Karena itu, Karaeng Marusu minta agar Karaeng Tadata sudi kiranya mengambil semua benda itu untuk disimpan di kerajaan, seperti sudanga, mahkota, dan perhiasan lainnya dimiliki oleh kerajaan.
Konon Salokoa itu, dalam suatu perkawinan putra kerajaan Marusu dengan putri kerajaan Goa dijadikan sebagai sundrang atau mas kawin dan Salokoa itu, kini menjadi benda kebesaran rakyat Goa.